beli handphone itu dikasih buku panduan nggak? Dikasih kan? Kita diturunkan di bumi dari Nabi Adam dulu sampai Nabi Muhammad itu dikasih juga buku panduan beserta nabi-nabi yang diutus. Nabi-nabi yang diutus dan juga kitab yang datang kepada nabi-nabi tertentu. Istimewanya di umat Islam bukan hanya nabinya saja, bukan hanya pedomannya saja diutus, tapi juga selanjutnya adalah mengutamakan hukum taghut. Mengutamakan hukum taghut. Hukum taghut itu adalah hukum yang memang dibuat dari manusia. Setelah itu serta-merta kita ambil 100%, enggak. Jadi di dalam kehidupan seorang muslim, kita itu sudah diberikan satu pedoman sama Allah, yaitu Al-Quran Al-Karim. Al-Quran Al-Karim ini juga dijelaskan dengan hadis daripada kata-kata Rasul, perbuatan Rasul, dan lain sebagainya. Nah, hal yang itu dua itu kita tidak boleh bantah sama sekali. Atau kalau seandainya kita berpaling dari apa yang ada di dalam Al-Quran dan Sunnah, maka kita berarti mengambil hukum taghut, hukum selain Allah dan Rasulnya. Bagaimana halnya kalau seandainya hukum di Indonesia atau di negara lain yang memang masih berpaling daripada hukum Islam, maka kita ambil sisi lainnya juga. Ada sisi yang memang mengatakan bahwasannya kita harus patuh kepada ulul amri minkum dan ambil kebaikan yang bisa kita ambil sembari kita berdakwah. Ada juga dengan cara yang lain seperti itu, sehingga kita tidak serta-merta percaya bahwasanya hukum itu lebih baik. Kita harus yakin bahwasanya Al-Quran dan As-Sunnah itu sudah sempurna. Seperti halnya kita beli handphone. Beli handphone itu dikasih buku panduan enggak? Krik-krik. Beli handphone itu dikasih buku panduan enggak? Dikasih kan? Kita diturunkan di bumi dari Nabi Adam dulu sampai Nabi Muhammad itu dikasih juga buku panduan beserta nabi-nabi yang diutus. Nabi-nabi yang diutus dan juga kitab yang datang kepada nabi-nabi tertentu. Istimewanya di umat Islam bukan hanya nabinya saja, bukan hanya pedomannya saja diutus, tapi juga nabinya menjadi sebuah pedoman, sehingga umat Islam itu adalah umat yang istimewa. Kalau seandainya kita melanggar atau kita berpaling dari hukum atau buku pedoman yang tadi, kita beli HP terus kita nggak baca buku pedoman, tekan apa-apa yang ada di situ, terus kita buka semuanya, kita buka bautnya, setelah itu nggak tahu lagi gimana cara masukinnya, cara bautnya di mana, terus cara hidupinnya bagaimana, udah ketekan 50 kali nggak hidup-hidup, akhirnya rusak, padahal HP-nya baru. Sama juga manusia, kalau seandainya tidak mengikuti pedoman yang sudah diberikan oleh Allah dan Rasulnya, maka kita juga akan rusak, seperti halnya HP tadi. Maka kita harus berpedoman yang kuat dengan Al-Quran dan Sunnah dulu. Nanti ada ijma, ada qiyas, ada lain dan sebagainya. Nah, itu juga harus dipelajari. Namun yang intinya adalah Al-Quran dan Sunnah. Itu sudah tauqifi, sudah nggak bisa digabung juga. Masyaallah muslimin, jamaah
salat maghrib menjelang isya dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia menyatakan dirinya muslim, tapi dia menertawakan, mengejek, mempermainkan dan menganggap ajaran daripada Islam itu adalah ajaran yang remeh-temeh atau ajaran yang hanya bisa dianggap bualan semata, maka dia juga termasuk ke dalam batal syahadatnya. Dia mempermainkan ajaran Islam itu juga batal. Misalkan ini yang paling tidak disukai sama perempuan, poligami. Oh, poligami? Mungkin nggak ada. Apaan? Poligami itu adalah yang nanya poligami siapa? Saya pikir ibu tadi nanya. Nah, poligami itu adalah mempunyai pasangan lebih dari satu, terutama yang laki, bukan perempuan. Perempuan yang tidak percaya akan adanya poligami itu sudah termaktub dalam Al-Quran. Ankihu ma taba lakum minan nisa'i matna wa thulatha wa ruba'. Maka nikahilah daripada wanita-wanita yang baik daripadamu 1, 2 atau 3 atau 4. Jadi nah, itu adalah hukum daripada Allah dan Rasulnya. Bila seorang muslim tidak percaya akan hukum poligami atau hukum yang lain, ini saya bawa ke poligami karena memang banyak perempuan yang tidak suka hal yang seperti itu, sehingga seakan-akan mereka mengingkari ayat poligami. Saya bukan membahas poligami, enggak, tapi seakan-akan mereka mengingkari ayat poligami tersebut, sehingga batal syahadat orang tersebut. Nanti kalau suami nikah lagi itu ada kalau dilarang kita. Sebentar ya. Nanti pertanyaannya nanti. Ini hukum dulu. Hukum, oke? Bisa dipahami? Jadi ketika memang ada ayat yang memang kita kadang tidak suka. Contoh, kalau di sini mungkin tidak ada tidak ada masalahnya. Tapi kalau di barat itu ada suhu yang memang ekstrim dinginnya. Mereka menghangatkan badan mereka dengan meminum alkohol. Minuman beralkohol itu adalah larangan di dalam Islam. Tapi bagi mereka adalah sebuah kenikmatan. Bukan karena mabuknya, bukan karena fly-nya, bukan. Tapi mereka lebih ke menghangatkan tubuh mereka dalam suhu-suhu yang ekstrim. Tapi ketika mereka belajar tentang Islam, tahu bahwasanya orang Islam itu dilarang untuk minum minuman keras atau khamar, maka ketika itu orang barat itu akan tidak suka. Ini contoh lain ya, contoh lain daripada ketidaksukaan seorang muslim dengan sebuah ajaran di dalam Al-Quran. Ketika dia mengingkari akan pelarangan minum khamar ini, maka dia sudah batal syahadatnya. Gimana caranya? Syahadat ulang lagi, seperti itu. Maka mestinya kita harus benar-benar tahu supaya enggak salah kaprah intinya. Nanti kalau pertanyaan nanti terakhir aja ya, karena saya tahu pasti akan banyak pertanyaan. Oke, selanjutnya pertanyaannya disimpan aja dulu, insya Allah akan saya jawab. Selanjutnya adalah membenci agama atau ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini jelas
seperti halnya yang sudah saya jelaskan tadi juga, dia menyatakan dirinya Islam, tapi dia mengejek, mempermainkan agama kita ini. Terus orang yang mengatakan dirinya Islam, tapi dia melakukan dosa-dosa yang syirik, dosa-dosa yang besar, terus durhaka kepada orang tua juga salah satunya, maka dia juga termasuk batal syahadatnya. Lalu yang selanjutnya, menghina agama Islam, menghina agama kita, itu agama Islam. Ada orang yang memang ketika dikatakan, kawan, sholat deh. Apaan sih? Zaman sekarang masih sholat? Kayak gitu jawabannya. Itu seakan-akan dia menghina, seakan-akan dia mengejek bahwasanya ajaran sholat itu bukan ajaran Islam. Padahal dia sendiri adalah seorang muslim. Dia sendiri adalah seorang yang beriman. Tapi karena mungkin dia tidak belajar dan tidak paham akan keimanan seseorang itu harus bagaimana, sehingga dia serta-merta mengatakan yang seperti tadi dikatakan. Banyak, hari gini masih sholat. Banyak, pernyataan-pernyataan itu sebenarnya bukan hanya dari kita muslim yang notabene-nya nggak banyak belajar dan malas membuka buku, tapi juga dari orang-orang yang tidak suka muslim, orang-orang yang tidak suka mukmin. Jadi mereka itu mencari celah bagaimana caranya kita itu akan hancur dan kita itu harus ikut agama mereka. Walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Mereka itu orang Yahudi dan Nasrani itu tidak akan ridha kepada agama kita sampai kita itu masuk ke agama mereka. Makanya mereka mencari caranya apa? Jelek-jelekan kita dengan cara orang muslim sendiri menjelekkan muslim. Setelah itu diadu domba. Udah selesai diadu domba, dia bilang, ternyata kayak gini akhlak daripada muslim. Akhirnya orang yang mendengar itu keluar dari Islam. Ada aja cara mereka, karena mereka tidak suka dengan kita orang muslim, sehingga kita dibuat mainan. Kayak kita melihat permainan game sekarang itu. Nah, seperti itu mereka melakukan di kehidupan nyata. Kita sebagai mukmin harus tahu, harus paham bahwasannya itu adalah kerjaan mereka, atau itu adalah sebuah hal yang memang tidak boleh kita lakukan. Maka ketika kita belajar, kita tahu, akhirnya kita paham bahwasanya ini boleh dilakukan dan ini tidak boleh dilakukan. Seperti itu. Sehingga ketika kejadian yang seperti ini, kita bukan hanya tahu bahwasanya mereka itu sudah melakukan pembatalan terhadap syahadat mereka, tapi kita juga bisa mencegah daripada orang-orang muslim yang melakukan seperti ini. Tidak boleh seperti itu. Kita bisa menasihati mereka dengan secara langsung. Kalau nggak bisa secara langsung dengan tangan, kalau tidak bisa dengan tangan, kita doakan. Seperti itu. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat maghrib menjelang isya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya adalah melakukan sihir. Melakukan sihir ini adalah sebuah pembatalan daripada syahadat kita juga. Orang yang bertanya kepada orang pintar dalam tanda kutip ya, dia juga termasuk ke dalam ini. Kita misalkan susah banget punya momongan. Setelah itu segala cara kita sudah lakukan. Kita minta sama Allah, kita bersedekah, kita ini, kita itu, banyak banget. Saking putus asanya, akhirnya ada orang yang mengatakan, pergi aja ke tempat ini. Dia kan dukun, dia kan orang pintar, dia kan paranormal, dia kan ini, dia bisa. Coba aja. Coba lah.
Akhirnya dia mencoba-coba. Hal mencoba-coba inilah yang salah, karena kita sudah masuk ke dalam tempat di mana kita sudah keluar daripada agama Islam. Artinya di luar itu sudah ada jurang. Ketika kita masuk ke dalam, kita keluar dari situ, maka kita langsung terperosok ke dalam jurang tersebut. Maka hati-hati. Waktu kita berpikir, oh ya udahlah, coba-coba, orang yang datang kepada dukun, paranormal atau orang pintar, maka 40 hari sholatnya tidak diterima. Maka salah satunya juga dia sudah melakukan kesyirikan. Kenapa kesyirikan? Dia datang bukan kepada Allah, dia datang kepada selain Allah. Dukun itu adalah persekutuan. Kita datang kepada dukun artinya kita menyekutukan Allah dengan datang kepada dukun, meminta ini dan itu, sehingga menanggalkan keimanan kita, dan itu tidak boleh dilakukan. Kalau seandainya kita melakukannya, maka sudah batal daripada syahadat kita. Selanjutnya, membantu kaum musyrik untuk memusuhi orang Islam. Nah, ini juga seperti orang yang bermuka dua. Dan ternyata sejarahnya orang-orang yang bermuka dua ini sudah ada dari masa kolonial kita dulu. Masa-masa penjajahan dulu, ternyata sudah ada orang-orang yang munafik. Dia bekerja untuk orang-orang musyrik untuk memusuhi kita orang muslim. Padahal itu dilarang. Di adanya orang-orang yang meyakini bahwa dirinya muslim, tapi dia membantu orang kafir untuk memerangi kita orang muslim, itu adalah sebuah pembatalan terhadap syahadat tersebut. Jadi contoh misalkan, kalau dalam keadaan berperang, keadaan genting, keadaan yang memang darurat, misalkan kita berperang dengan kaum musyrik. Kaum musyrikin itu sudah ada di Balai Desa Cibadung. Kita di sini di Bulak Saga. Di Bulak Saga ini ada tempat persembunyian yang memang semua warga Bulak Saga bisa masuk ke tempat persembunyian itu. Orang-orang musyrik itu nyari di mana persembunyian orang-orang muslim daripada Bulak Saga, sehingga mereka mencari tahu. Datang satu orang muslim juga yang bilang, saya tahu di mana persembunyian mereka, tapi saya nggak mau kasih tahu. Oke, kamu maunya apa? Saya maunya uang, rumah, harta, atau apapun itu. Dia mau. Setelah itu dibocorkan bahwasanya umat muslim Bulak Saga itu ada di RT 1 RW 5 misalkan. RT 1 RW 5. Datanglah mereka menyerbu ke sini, akhirnya semuanya itu musnah gara-gara satu orang. Dan itu terjadi dari masa kolonial. Ternyata ada banyak orang-orang yang seperti itu di masa-masa kolonial, dan akhirnya kita Muslim Indonesia itu nggak bisa kuat gara-gara ada orang yang satu seperti itu. Orang yang satu itulah yang menjadi nila setitik, rusak susu sebelahnya itu. Makanya dikatakan bahwa pengkhianat itu atau orang munafik itu fiddarkil asfali minan nar, dalam kerak yang namanya neraka. Karena memang bahaya orang-orang yang seperti itu, kita pelihara, bahaya bagi kita, bahaya bagi agama kita, seperti itu. Jadi jangan sampai kita menanggalkan keimanan kita hanya untuk dunia yang
sebentar ini. Itu tidak ada apa-apanya.